Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Nur Utami dengan NIM 240410601009. Saya dari kelas PGMI 4. Di sini saya memenuhi tugas UAS PPKN SDMI. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 hingga ke kelompok 12. Materi pertama dari kelompok 8 dengan judul Identitas kepada Keluarga dan Teman, Budaya, Suku, Bahasa, Agama, di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari identitas diri. Identitas diri adalah ciri khas yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Identitas diri terbentuk dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan juga budaya. Identitas ini membantu kita mengenal diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Adapun unsur-unsur dari identitas diri, yang pertama yaitu budaya, yang kedua suku, ketiga bahasa, yang keempat adalah agama. Materi selanjutnya yaitu identitas di rumah. Identitas di rumah adalah jati diri yang dimiliki seseorang yang dibentuk dalam rumah dan kebiasaan di rumah. Identitas di rumah dapat dilihat dari peran kita sebagai anggota keluarga, bisa sebagai anak, orang tua, maupun lain-lain. Yang seperti kebiasaan dan budaya keluarga, bahasa yang digunakan sehari-hari, dan agama yang dijalankan sehari-hari. Selanjutnya yaitu identitas di sekolah. Identitas di sekolah adalah jati diri seseorang sebagai warga sekolah yang terlihat dari sikap, perilaku, dan peran kita saat berada di lingkungan sekolah. Contoh identitas di sekolah yaitu yang pertama adalah sebagai siswa yang rajin belajar, yang kedua siswa yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan sopan, ketiga adalah siswa yang menaati peraturan sekolah. Materi selanjutnya yaitu identitas di masyarakat. Identitas di masyarakat adalah jati diri seseorang sebagai bagian dari lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. Identitas di masyarakat dapat dilihat dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, sikap kita terhadap orang lain, apakah kita sopan dan menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu menghargai perbedaan budaya, suku, bahasa, dan juga agama di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Materi selanjutnya yaitu dari kelompok 9 dengan judul Sikap Menghormati, Menjaga, dan Melestarikan Keberagaman Budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat, namun Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari suku bangsanya, bahasa daerah, adat istiadat, seni, dan juga tradisi-tradisi daerahnya. Selanjutnya yaitu sikap menghormati keberagaman budaya. Sikap menghormati dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan budaya dan adat, tidak mengejek atau merendahkan budaya lain, sikap sopan terhadap kebiasaan orang lain, dan menghormati tradisi dari daerah lain. Selanjutnya yaitu sikap menjaga keberagaman budaya. Menjaga keberagaman budaya berarti kita hidup rukun dengan semua orang. Tidak memaksakan budaya sendiri kepada orang lain, menjaga persatuan dan kerukunan, dan juga menghindari konflik karena perbedaan. Selanjutnya yaitu sikap melestarikan keberagaman budaya. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan mempelajari dan mengenal budaya-budaya daerah lain, mengikuti kegiatan seni dan kebudayaan, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan menjaga serta mencintai budaya dan bangsa.
Materi selanjutnya yaitu dari kelompok 10 dengan judul Karakteristik Lingkungan Rumah dan Sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Yang pertama yaitu pengertian NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang bersatu dari berbagai daerah, suku, budaya, dan lingkungan termasuk rumah dan juga sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan rumah. Lingkungan rumah memiliki ciri-ciri sebagai tempat pertama kita belajar hidup, di mana di situ memiliki aturan dan kebiasaan keluarga, menanamkan nilai sopan santun dan tanggung jawab, serta mengajarkan cinta tanah air sejak dini. Selanjutnya yaitu sikap menjaga lingkungan rumah. Adapun cara menjaga lingkungan rumah yaitu dengan menjaga kebersihan rumah, mematuhi aturan yang ada di rumah, saling menghormati antar anggota keluarga, dan juga menggunakan fasilitas rumah dengan baik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memiliki ciri-ciri sebagai tempat kita belajar, sebagai tempat kita menuntut ilmu, di mana di situ juga terdapat aturan dan tata tertib, memiliki warga sekolah yang beragam macam, dan juga menanamkan sikap disiplin dan persatuan. Dan yang terakhir yaitu sikap menjaga lingkungan sekolah. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah yaitu menjaga kebersihannya, tata tertib sekolah dipatuhi, dan juga menghormati guru dan juga teman, serta menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan dari sekolah. Selanjutnya yaitu dari kelompok 11 dengan judul lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan, dan juga kecamatan sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama yaitu lingkungan tempat kita tinggal dalam NKRI. Lingkungan tempat kita tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan, dan juga kecamatan merupakan bagian terpenting dari NKRI karena itu merupakan unit terkecil kehidupan masyarakat, dapat membantu kehidupan sosial yang rukun dan tertib, dan mewakili keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Karakteristiknya yaitu RT atau RW merupakan kelompok warga kecil yang saling mengenal dan bekerja sama. Desa atau kelurahan adalah wilayah yang lebih luas, memiliki kepala desa atau lurah sebagai pemimpin, kalau kecamatan adalah gabungan dari desa atau kelurahan yang diatur oleh camat. Selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam masyarakat itu penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menciptakan kerukunan antar warga meskipun kita di dalam masyarakat itu memiliki perbedaan suku, budaya, ataupun agama, dan juga dapat menyelesaikan masalah bersama dengan damai dan memperkuat persatuan sebagai bagian dari NKRI. Contohnya yaitu kita membantu warga dalam kegiatan RT atau RW seperti kegiatan gotong royong. Yang selanjutnya yaitu menghormati adat dan kebiasaan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga bersikap toleransi terhadap perbedaan. Materi terakhir yaitu dari kelompok 12 dengan judul Struktur Wilayah yang Lebih Luas, Kabupaten, Kota, dan Provinsi sebagai bagian dari NKRI. Perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Yang pertama yaitu pengertiannya. Kabupaten atau kota adalah wilayah yang lebih luas dari kecamatan, dipimpin oleh bupati atau wali kota. Provinsi merupakan wilayah terbesar dalam NKRI, dipimpin oleh gubernur. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan aturan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu wilayah sebagai bagian dari NKRI. Kabupaten atau kota dan provinsi adalah bagian penting dari NKRI, di mana
mereka bersatu dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia, memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu gotong royong sebagai wujud bela negara. Gotong royong adalah kerjasama antar warga untuk kepentingan bersama, contohnya membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, dan juga membenarkan fasilitas umum. Melalui gotong royong, masyarakat memperkuat persatuan dan solidaritas mereka, dapat menjaga persatuan dan bagian dari bela negara juga. Adapun pentingnya perilaku gotong royong yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan juga nyaman untuk masyarakat, mempererat hubungan antar warga, membantu pemerintahan dalam proses pembangunan, dan juga memperkuat rasa cinta tanah air dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.